Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah walau karihal kafirun. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'asun. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Sidang Jumat rahimakumullah, hari ini tanggal 16 Agustus yang berkaitan dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Insya Allah besok 17 Agustus peringatan ke-79. Muncul pertanyaan menjelang peringatan kemerdekaan Republik ini, karena akan dilaksanakan pertama kali di IKN katanya. Yang muncul pertanyaan itu, yang heboh adalah gara-gara BPIP saya kira nggak tahu apakah memaksa atau apa. Menurut siaran pers Ketua BPIP katanya tidak ada pemaksaan. Tapi biasanya kalau mahasiswa itu kalau tidak ada pemaksaan tidak mungkin berbuat sesuatu. Sehingga pada pengukuhannya yang biasa berjilbab sekitar 18 orang membuka jilbabnya. Dan ini cukup heboh di masyarakat kaum muslimin Indonesia. Kenapa? Karena kaum muslimin Indonesia itu merupakan penduduk mayoritas. Yang mayoritas umat Islam perempuan itu pakai jilbab. Sekarang dilarang. Kalau itu dilarang, dan menurut saya kalau tidak ada larangan tidak mungkin. Makanya diprotesnya cukup besar, bukan hanya dari kalangan masyarakat. 55 ormas Islam mengajukan supaya kepala BPIP-nya dipecat. Dan begitu pula ada wakil ketua DPR, wakil ketua MPR mengajukan seperti itu. Kenapa jadi heboh? Karena ini suatu kekeliruan aparat. Sudah jelas kekeliruan aparat. Karena kita ketahui kemerdekaan Republik Indonesia itu seperti di dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar 45 atas berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Di situ dikatakan kemerdekaan Republik Indonesia itu atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim memahami apa itu syukur. Syukur itu adalah menerima kenikmatan dan menggunakan kenikmatan itu sesuai dengan kehendak pemberi. Jadi kalau syukur kemerdekaan, maka menikmati kemerdekaan itu, mensyukuri kemerdekaan itu, dan menggunakan kemerdekaan itu sesuai dengan kehendak pemberi. Kehendak pemberi itu siapa? Yang memberi ya Allah Subhanahu wa taala. Para pejuang itu adalah perantara atau ikhtiar. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan. Maka syukur itu ada dua, ada syukur kepada Allah, ada syukur kepada sesama manusia. Dan Rasulullah SAW bersabda, man lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada sesama manusia,
itu sama dengan tidak bersyukur kepada Allah. Jadi syukur kepada manusia adalah meneruskan para pejuang, para pahlawan, dan syukur kepada Allah adalah menggunakan kenikmatan itu sesuai dengan kehendak pemberi, kehendak Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah beribadah. Tadi saya kutip firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath", apabila pertolongan Allah dan kemenangan tiba, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau lihat manusia banyak yang masuk Islam secara bondong-bondong, maka bersyukurlah dengan cara apa? Fasabbih, tasbih. Tasbih dalam arti ritual mengucapkan subhanallah. Tapi dalam praktek tatbiknya adalah memahasucikan Allah, menganggap Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, maka syukur kepada Allah, tasbih. Kemudian bihamdi rabbik, tahmid, memuji Allah. Wastaghfir, dan memohon ampun kepada Allah, bertaubat, innahu kana tawwaba. Jadi tasbih, tahmid, istighfar itu merupakan syukur secara ritual. Prakteknya menggunakan kemerdekaan sesuai dengan kehendak pemberi. Dan para pejuang pun sudah meneruskan kepada kita bagaimana syukur kemerdekaan itu. Ingat lagunya, lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, di situ apa digunakan? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi dibangun itu jiwa dan badan, jiwa dan raga. Kalau bapak-bapak menerapkan bendera, berlombaan olahraga, kesenian, sampai ada gapleh, ada catur, ada tenis, ada balap karung, ada balap kerupuk, itu bangun apa? Itu bangun raga, bangun badan. Jadi kalau hanya dengan perlombaan, dengan bendera, itu baru satu. Wasiat atau amanat para pejuang terdahulu belum dilaksanakan. Itu baru satu, baru membangun badan. Olahraga, perlombaan kesenian itu badan, itu fisik, itu tenaga itu raga. Jadi belum syukur, baru sebelah. Karena itu lagunya bangunlah jiwanya. Bagaimana jiwanya? Membangun jiwa. Membangun jiwa itu bagaimana? Ya, aturan jiwa, aturan rohani adalah agama. Melaksanakan agama. Makanya di dalam mukadimah Undang-Undang Dasarnya pun, atas berkat rahmat Allah, itu mengingatkan kepada kita. Dan jelas dasar negara juga satunya itu Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketuhanan Maha Esa itu sesuai dengan program Jakarta adalah bagi umat Islam, ketuhanan itu dengan kewajiban melaksanakan syariahnya. Loh kan piagam Jakarta itu sudah dihapus atau ditiadakan di dalam Pancasila. Tapi kan sudah dekret Presiden Bung Karno. Dalam dekret Presiden yang dikeluarkan Bung Karno pada saat itu menegaskan bahwa piagam Jakarta itu menjiwai seluruh perundang-undangan. Jadi tetap dengan kewajiban menjalankan syariah bagi pemeluk-pemeluknya itu berlaku. Oleh karena itu, kalau tadi bangunlah jiwanya, maka dalam syukur kemerdekaan, selain pasang bendera, perlombaan olahraga, kesenian, itu bangun badan, bangunlah badannya, maka jiwa, maka pembangunan rohani, pembangunan keagamaan harus dilaksanakan. Makanya wajar kalau BPIP suruh melanggar urusan kerudung saja, protesnya di mana-mana dengan hebat. Dan itu sudah 55 organisasi Islam yang mengadukan
agar kepalanya itu dipecat. Sidang Jumat rahimakumullah. Jadi di Indonesia ini jangan coba-coba sebagai aparat melanggar aturan syariah Islam bagi umat Islam. Karena itu sudah diamanatkan dan pelaksanaan agama itu sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi pelaksanaan agama itu sudah dijamin kemerdekaannya melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Jadi kalau sesuai dengan agama dan kepercayaan, ya sebagai muslim sesuai dengan agama, yaitu melaksanakan syariat Islam. Sebagai muslim dalam upacara apapun termasuk upacara kenegaraan ya sesuai dengan aturan agama. Jadi kalau wanita berjilbab ya tetap berjilbab, tidak boleh dilarang. Dan sesuai dengan kepercayaan pada keyakinan itu. Ya kecuali kalau memang sebelumnya tidak pernah berjilbab ya nggak apa-apa, karena sesuai dengan kepercayaan. Makanya ini salah satu pelajaran bagi kita, pengalaman syukuri kemerdekaan, ingatkan syukur kemerdekaan itu harus dengan membangun badan dan jiwa. Bangunlah jiwa dan badan ya. Disebut di dalam lagu itu jiwa dulu, baru badan. Ya, jangan sampai ketimpangan mulai dari kenegaraan presiden sampai tingkat RW, RT itu harus dua jalan. Jangan hanya pembangunan fisik belaka. Dan di situ salah satu makna tasbih, tahmid, dan istighfar. Tasbih utamanya memahasucikan Allah, meyakini bahwa Allah Maha Sempurna. Tahmid memuji, jadi segala macam itu atas pujian kepada Allah, alhamdulillah. Dan istighfar, bertaubat, mohon ampun kepada Allah dan kepada sesama manusia. Mudah-mudahan di dalam menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ini kita sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allati la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini ada beberapa pertanyaan yang mesti kita jawab. Pertama, mengapa kita mesti bersyukur? Jawabannya, karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur akan bertambah nikmat. Kalau kalian tidak bersyukur akan ganti kenikmatan itu dengan siksa. Inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangat pedih. Yang kedua, bagaimana cara bersyukur? Ritualnya adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tasbih, tahmid, istighfar, dan bertobat. Kemudian apakah kemerdekaan itu merupakan kenikmatan? Jawabannya iya, karena kita sudah mendapatkan nikmat. Nikmat beribadah, nikmat bermuamalah, nikmat berbuat baik kepada siapapun, dan nikmat jasmani maupun rohani. Jadi yang keempat, apakah harus lahir batin kenikmatan atau syukur itu? Jawabannya betul, karena di dalam lagu saja Indonesia, bangunlah jiwanya dan bangunlah badannya. Maka syukur itu harus dengan pembinaan ruhani dan jasmani. Kemudian langkah apa? Ya tadi, tasyakur, tasbih, tahmid, dan istighfar.
Mari kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana walil mu'minin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bi ghairi hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.